Inggih, suksema titiang guna segala ngelanturang kide niki pacan agingen pengiling dharma pinake swadharma titiang iriki dados penyuluh agama Hindu. Sane mustika yang titiang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Pak Kasih pengawas sarang idedani semeton sarang sami sani sampun presiden nyarengin persembayangan raine mangkin. Pengiling atur titiang mangkin memurde ngeluhurang tutur lan sastra agama. Napi awinan titiang nagingin niki pinake pengawit sedurung iraga melaksanakan hari suci agama Hindu, yaitu Galungan, Kuningan, dan bahkan banyak lagi ajaran agama kita atau hari raya kita yang sangat banyak di agama Hindu. Tetapi idedani sareng sami sepatutnya nih mawit saking sastra lan pitutur lan pituah sani becik. Yen mungkin rerah ring berita-berita pasti ke sampun permasalahan umat nike sangat banyak. Kebiasaan umat juga semakin meningkat. Dan sarana upakara saat ini dan sebelumnya semakin meningkat pula. Tetapi mirisnya beban psikologis juga ikut meningkat. Dan bahkan permasalahan yang ditimbulkan dari hal ini yaitu residu, baik sampah psikologis maupun sampah yang nampak seperti sampah anorganik dan organik, yang mana pensuplai utamanya juga akibat sarana membanten niki. Tetapi niki pasti akan menjadi problema. Problema apa? Problema belum siapnya kita memahami aturan maupun sumber sastra kita. Kita hanya sibuk dalam euforia beragama. Hari raya suci kita. Kita ngedik tangkah kalau pelaksanaan hari suci kita ini diklaim atau dikoreksi, maka kita ngedik tangkah seolah-olah itu tidak boleh diucapkan. Padahal kalau kita mengacu dalam sastra, nike tidak ada permintaan yang terlalu melampaui apa yang melebihi diri kita, atau tidak lebih dari konsep deweannya. Dalam hal ini tentu leluhur kita sudah memberikan pondasi-pondasi berupa tutur lan sastra. Banyak sekali sebenarnya naskah-naskah kuno kita lontar yang berbau lokal genius memiliki ruang-ruang literasi atau pesan-pesan literasi. Kalau dalam tema bahasa Bali kemari udiana, artinya ada taman bahasa yang begitu besar, namun kita mengabaikan. Padahal di sana ada taman sastra yang begitu luas, yang seharusnya mampu mengantar kita menuju hal yang baik dan tidak menggegunjingan atau mengalami problema saat ini, termasuk beban psikologis. Apa yang menjadi dasar? Banyak sekali Bali menunduki angka kematian, angka stres dan sebagainya akibat misalnya kejadiannya malah miris angka bunuh diri, perceraian dan sebagainya. Yang salah satu faktornya mau tidak mau kita pahami sebagai hal yang mendasar adalah kurang memahami dasar agama kita. Kita hanya sibuk mengikuti ego kita. Di sana leluhur kita sudah memberikan tatanan yang becik, ya, baik dari tatanan lontar yang lebih mudah dimengerti, lewat tutur itihase juga kalau kita pahami itu cukup menonton Mahabharata yang syarat akan makna, kita juga sudah memahami isi Weda. Cukup dengan melaksanakan dua hal yang penting, yaitu nitya dan naimitike, sehari-hari dan sewaktu-waktu. Tetapi bukan pada saat pelaksanaan membantennya, tetapi sejauh mana ianya itu mampu merefleksikan ke diri kita. Apa deh maksudnya membanten sehari-hari?
sebenarnya hanya untuk membina fisik dan mental kita. Bapak Ibu tadi terisandi, tetapi ada hal yang membina kita sebenarnya di rangka pranayama. Pada bagian pranayama, asana adalah bagian dasar, yaitu mengenai sikap. Tetapi pranayama adalah bagian untuk mengontrol diri kita agar meaning kita menjadi healing, atau pemikiran kita menjadi refresh. Contohnya, menarik ang nama, kemudian menarik ung nama, menarik mang nama. Upeti stiti pralina. Kalau kita mampu fokus, kita jadikan itu meditasi sehari-hari. Misalnya kita fokus di pranayama saja, kita tarik, kemudian fokuskan di upeti kita, karena aksaranya ang, maka fokuskanlah di pikiran kita. Kadangkala ang nike adalah simbol keberanian, maka kadang-kadang juga ada pertanyaan, beranikah Bapak Ibu melihat? Beranikah Bapak Ibu mendengar? Itu hasil dari indria kita, yaitu ada keberanian menciptakan ide juga dari pikiran kita. Maka tarikan pertama, ang nama itu ada di kepala kita. Kemudian di ung nama adalah stiti, pemelihara. Bukan nastiti, stiti nih ya. Pemelihara. Apa yang memelihara tubuh kita? Berikan juga waktu refresh kepada jantung, hati, paru-paru. Pusatkan di rongga dada. Dan juga tangan. Kadang kita memelihara anak kita menggunakan tangan. Memelihara tumbuhan juga menggunakan tangan. Memberikan kasih juga menggunakan tangan. Inilah bagian dari ung nama, yaitu stiti, pemelihara. Kemudian pusatkan lagi lebih berat, tarik nafasnya ke mang nama, ke perut. Bagian perut inilah pralina. Ya, apa yang di pralina? Pralina bukan berarti menghilangkan, tapi merubah bentuk. Makanya dawan-dawanang basangi. Disinilah mang nama harus difokuskan. Tetapi kalau tidak kuat menahan, ya keluarkan. Nikelah sebenarnya kalau kita tarik napas seperti itu, mampu menjaga pemikiran-pemikiran kita menjadi lebih terkontrol. Menjaga, memberikan ruang kepada paru-paru kita, jantung kita, hati kita, dan tangan kita agar berbuat lebih baik lewat ung nama. Dan perut kita menggunakan mang nama. Kembali kepada topik kita, yaitu mengenai mengeluhurang tutur sastra lan wacana. Wenten kekutip saking kekawin niti sastra ke bawah sapuniki. Apa niking sastra? Tutur muang sastra. Apa niking tutur muang sastra? Pinake suluhing sarweluke. Kahanan ikanang rat kabeh. Artinya, barang siapa yang selalu menjunjung tinggi sastra dan tutur seperti saat ini, dan Bapak Ibu mampu mendengarkan, maka itu adalah obor penerang untuk semuanya, termasuk pada orang-orang yang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Begitu juga masih di dalam kekawin niti sastra disebutkan guna darmaning dharma. Seperti niki penggalannya, guna darmaning dharma. Apa yang maksud dengan guna darmaning dharma? Kita melihat suatu negara tercermin dari sesuatu, yaitu adnyana nirmala kadirupanira. Jadi kalau dilengkapkan, guna darmaning dharma adnyana nirmala kadirupanira, artinya keutuhan suatu bangsa atau kekokohan suatu bangsa dilihat dari cerminan bahasa dan sastra yang masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Sementara kita beragama, kalau kita tidak didasarkan oleh sastra, seperti inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah moha, mada. Moha karena apa? Kebingungan, apa angon poros, apa angon dasar. Mada karena apa? Merasa lebih kita mabuk akan kekayaan kita, maka kita membantan melebihi dari orang yang tidak punya. Biasanya ngaturang pajegan, canang, penjorne agak lebih mahal, kemudian bantengnya lebih tinggi.
dan sarana-sarana yang dipersembahkan juga melebihi dari apa yang seharusnya. Itu bertentangan dengan Satyam Siwam Sundaram, khususnya di bagian Sundaram, keharmonisan dari beragama secara sosial. Mungkin itu aturan titiang majang ring semeton sarang sami menapti wenten iwang aturan titiang wau enten manut ring ase titiang lunas gengrene pengampura sinap titiang antu aturang para musanti. Om Santi 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 Om.